Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2001 Peningkatan Kekuatan yang Luar Biasa. Apa yang kamu inginkan? Lil Red dengan dingin menatap Yang Mulia Indigo Celot dan 8 jenderal dewanya. Bai Qingyu lumpuh sekarang, jadi dia tampak gugup. Yang Mulia Indigo Celot terkejut sejenak sebelum dia tersenyum, seekor kucing yang bisa bicara. Kamu bahkan terlihat cukup cerdas. Apakah Anda tertarik untuk menjadi taruhan saya? Kamu menjadi hewan peliharaan saya sepertinya lebih cocok. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kakakku, Lil Red mendengus. Karena Lil Red sering tinggal bersama Lil Purple, ia secara alami mengambil kebiasaan buruk Lil Purple, seperti meminta seseorang untuk menjadi pelayannya. Masih memikirkan tuan lamamu. Aku yakin kau tidak tahu bahwa Ye Qingtian terluka parah dalam pertarungannya dengan Xiao Jingyan, dan dia tidak bisa diganggu dengan kalian sekarang. Yang Mulia Indigo Celot tersenyum. Dia telah menyaksikan Ye Qingtian dan Xiao Jingyan bertarung dalam kegelapan dengan 8 jenderal dewa. Dia ingin keluar setelah mereka berdua terluka parah, tapi kekuatan Ye Qingtian dan Xiao Jingyan jauh melebihi ekspektasinya. Karena itu, dia membuat rencana untuk menangkap Bai Qingyu. Dengan Bai Qingyu di tangannya, Ye Qingtian hanya bisa mendengarkan dengan patuh, tidak peduli seberapa kuat dia. Dia ingin tahu mengapa Ye Qingtian datang ke lembah pemakaman Myriad dan identitas aslinya. Ketika Bai Qingyu mendengar bahwa Ye Qingtian terluka parah, dia menjadi gugup dan bertanya, apa yang terjadi pada Ye Qingtian? Tidak masalah jika dia benar-benar terluka atau terluka palsu. Selama Anda berada di tangan saya, dia hanya bisa menjadi patuh. Yang Mulia Indigo Celot tersenyum. Bai Qingyu menyipitkan pupil matanya, wajahnya menjadi pucat. Dia langsung mengetahui apa yang direncanakan oleh Yang Mulia Indigo Celot. Mati. Wajah Lil Red menjadi dingin saat berubah menjadi garis cahaya hitam, menyerang Yang Mulia Indigo Celot. Cakarnya sangat tajam, bahkan lebih tajam dari artefak suci biasa, dan cakarnya ditargetkan ke jantung Yang Mulia Indigo Celot. Yang Mulia Indigo Celot terkejut, dan dia mulai bergerak, meninggalkan bayangan di sekelilingnya. Ketika dia mendarat di tanah, dia menemukan darah di pakaiannya. Wajahnya langsung menjadi dingin, dan dia berkata, kucing yang sangat kuat. Anda telah memberi saya kejutan besar. Meskipun mampu melukai Yang Mulia Indigo Celot, Lil Red tidak terlihat senang sama sekali. Indigo Celot Venerable hanya menderita luka dangkal, yang dapat dengan mudah dia pulihkan dengan aura nirwananya. Tapi akan lebih sulit bagi Lil Red untuk menyerang lagi. Lil Red tidak ragu-ragu dan berlari maju, menyerang ke arah para jenderal dewa. Ketika cakarnya bersentuhan dengan armor suci Nethermoon mereka meninggalkan percikan api, tapi armor itu tidak terluka di bawah cakarnya. Artefak Glory Sein seperti armor suci Nethermoon terlalu menakutkan. Para jenderal dewa kemudian berlari maju, masing-masing melemparkan pukulan untuk memaksa Lil Red mundur. Lil Red memiliki kecepatan yang cepat, tapi masih menerima serangan langsung. Yang Mulia Indigo Celot tersenyum melihat ini, kau benar-benar berani. 8 jenderal dewaku bahkan bisa bertarung melawan seorang Sein setengah langkah di Azure Origin Phase jika mereka bergabung. Ayo pergi. Lil Red mundur dan meraih Bai Qingyu sebelum melarikan diri. Bahkan pada kondisi terkuatnya, Lil Red hanya memiliki peluang 40% untuk mengalahkan 8 jenderal dewa, yang tidak termasuk Yang Mulia Indigo Celot. Yang Mulia Indigo Celot jelas lebih misterius dan kuat. Haha, apa kau pikir kau bisa pergi? Kejar mereka. Yang Mulia Indigo Celot tersenyum, dengan tenang memerintahkan 8 jenderal dewa untuk mengejar Lil Red dan Bai Qingyu. Di sebuah hutan yang jauh, Xiao Jingyan berdiri di atas pohon, mengamati Yang Mulia Indigo Celot dan 8 jenderal dewa. Wajahnya menjadi menyeramkan, dengan niat membunuh terpancar di wajahnya. Dia dengan marah mengepalkan tinjunya, Wang Muyan, jadi kamu benar-benar menipuku. Dia sekarang tahu bahwa Yang Mulia Indigo Celot dan 8 jenderal dewa dengan senang hati menonton saat dia melawan Ye Qingtian, menunggu mereka terluka parah. Setelah merenung sejenak, Xiao Jing memutuskan untuk tidak muncul. Karena orang-orang ini merasa dia terluka parah dan tidak bisa menghadapi Ye Qingtian, dia hanya akan duduk dan menonton. Xiao Jingyan sudah pulih dari lukanya. Setelah melawan Ye Qingtian, Xiao Jingyan merenung sejenak dan merasa lebih baik tidak bertarung langsung dengan Ye Qingtian. Lin Yun merasa bahwa Xiao Jingyan sulit untuk dihadapi, dan Xiao Jingyan juga merasakan hal yang sama.
Ye Qingtian hanya berada di transformasi kelima dari tahap nirwana, tetapi teknik pedang Ye Qingtian dapat melukai Xiao Jingyan dengan parah jika dia tidak berhati-hati. Dengan analisis kasar, dia langsung mengetahui bahwa Ye Qingtian masih memiliki kartu truf. Sangat mudah untuk mengalahkan Ye Qingtian, tetapi secara praktis tidak mungkin untuk membunuhnya. Ye Qingtian memiliki terlalu banyak kartu truf, dan dia bisa pergi kapan saja. Itu sebabnya Xiao Jingyan ingin menyerang kelemahan Ye Qingtian dan mencoba mencari Bai Qingyu, tetapi Bai Qingyu pertama kali ditemukan oleh Yang Mulia Indigo Cloud sebagai gantinya. Aku akan menonton pertunjukan kali ini, Xiao Jingyan tersenyum. 1,5 tahun berlalu di dalam alam tiga kehidupan, dan Lin Yun diselimuti oleh aura nirwana, yang terbentuk menjadi naga surgawi yang tampak jelas dan Phoenix ilahi yang melingkar di sekelilingnya. Saat aura nirwana mengalir ke dalam tubuh Lin Yun, retakan muncul di dalam alam tiga nyawa. Pada akhirnya, alam tiga nyawa runtuh, dan Lin Yun muncul dalam kenyataan dengan buah tiga nyawa di tangannya menjadi redup. Saya tidak bisa menggunakan buah tiga nyawa ini lagi, tapi itu sangat membantu saya. Lin Yun mengandalkan buah tiga nyawa untuk mencapai kultivasinya saat ini dari tahap kematian yang mendalam. Yang lain mengira dia mengandalkan asal mula orang suci untuk menjadi begitu kuat, tapi sebenarnya itu adalah buah tiga nyawa. Tapi sekarang, buah tiga nyawa telah memenuhi tugasnya. Baru beberapa bulan sejak Lin Yun bergabung dengan Sekte Dao Surgawi, dan dia beralih dari tahap kematian yang mendalam ke transformasi ketujuh dari tahap nirwana. Benar, dengan mengandalkan sumber daya yang diberikan kepadanya oleh petapa agung debu yang tenang, Lin Yun mencapai transformasi ketujuh dari tahap nirwana dengan menggunakan 1,5 tahun di alam tiga nyawa. Kekuatannya akan mengalami peningkatan yang signifikan dengan setiap terobosan, dan aura nirvanya mencapai 350.000 helai. Itu telah meningkat lebih dari 1 kali lipat, berkat pil naga suci dan cairan naga suci sejati kelas 8, yang telah sepenuhnya dimurnikan di dalam tubuhnya. Petapa agung debu yang tenang terlalu baik padanya dan secara praktis memperlakukannya seperti seorang putra, memberinya segala macam sumber daya. Cairan suci naga sejati kelas 8 dibentuk menggunakan darah naga yang lebih rendah, dan Lin Yun diberi seluruh mangkuk untuk diminum seperti sup. Belum lagi suci agung debu yang tenang bahkan harus melihat Lin Yun meminumnya sebelum pergi. Transformasi ketujuh dari tahap nirwana. Jika aku mencapai transformasi ke-8, aura nirwanaku mungkin akan mencapai 500.000, gumam Lin Yun dengan mata menyipit. 3 transformasi terakhir dari tahap nirwana sangat penting, dan setiap terobosan akan sangat meningkatkan kekuatannya. Tapi sayang sekali aku masih belum bisa menyempurnakan 3 helai api biru. Lin Yun melihat ke arah 3 helai api yang dipadatkan dengan niat pedang. Fenomena yang mereka ciptakan menyelimuti setengah dari Sekte Dao Surgawi saat muncul. Lin Yun memejamkan mata dan membiarkan aura nirwana memenuhi tubuhnya. Dia mencerna dan menstabilkan kultivasinya saat ini. 4 jam kemudian, Lin Yun membuka matanya dan menjentikkan jarinya, melepaskan raungan naga. Niat naga biru miliknya telah menyatu dengan aura nirwana, membentuk naga biru besar yang terdiri dari aura nirwana, menyerbu maju dan menghancurkan lusinan pohon di depannya. Hal ini membuat Lin Yun tersenyum karena pepohonan di lembah pemakaman sejuta pemakaman bahkan lebih tangguh dari fisik orang suci. Dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan melepaskan sinar pedang yang menyilaukan, pedang awal. Di jalur sinar pedang, bahkan ruang angkasa telah runtuh, mendistorsi ruang di sekitarnya. Pepohonan yang hampir menjulang tinggi dan bebatuan di tanah semuanya tersapu ke dalam ruang yang terdistorsi. Beberapa saat kemudian, mereka dimuntahkan dari ruang yang terdistorsi menjadi potongan-potongan kecil. Ini karena Lin Yun telah meningkatkan teknik pedang yang dia ciptakan. Coba kulihat bagaimana kau akan menghindari pedangku kali ini. Lin Yun mengertakkan gigi. Dia berhasil mendaratkan serangan dengan teknik pedang ini pada Xiao Jingyan, tapi yang terakhir mengandalkan fisik roh iblisnya untuk menghindari organ vitalnya. Xiao Jingyan bahkan mengejeknya karena itu, dan Lin Yun secara alami, dengan jelas mengingatnya. Lin Yun menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyempurnakan teknik pedang ini di dalam alam tiga nyawa, selain berkultivasi, dan itu untuk membalas dendam. Teknik pedangnya tidak sesederhana mengompres ruang di sekitarnya. Jalan Lin Yun sebagai pendekar pedang adalah untuk terus melampaui dirinya sendiri. Di saat yang sama, Lin Yun sekarang punya ide bagaimana mengembangkan teknik pedang ini. Dia bisa pergi bersama matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, hewan, dan bahkan sebuah peradaban. Pada saat itu, niat dalam pedangnya akan dibawa ke ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Ini adalah jalan saya sebagai seorang pendekar pedang.
Pedang kunang-kunang ilahi mungkin kuat, tapi leluhur pedang menciptakannya. Pedang itu bukan milikku sendiri. Tatapan Lin Yun tegas, dan dia yakin suatu hari nanti dia bisa melampaui leluhur pedang dengan pedang awal. Saatnya mencari Lil Red, suara Lil Purple bergema dari alam rahasia Ziyuan. Ya, Lin Yun mengangguk. Tepat ketika Lil Purple akan menunjukkan arah untuk Lin Yun, kembang api merah meledak di langit 1000 mil jauhnya. Saat kembang api itu mekar, itu menjadi teratai gelap yang segera menghilang. Itu Bai Qingyu. Dia dalam bahaya. Lin Yun langsung mengenalinya sebagai sinyal penyelamatan dari murid suci Nether Orchid Courtyard. Ini mungkin jebakan, komentar Lil Purple. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Bai Qingyu. Bab 2002 Membunuh dan Kematian. Yang Mulia Indigo Cloud berdiri di atas pemakaman di hutan hijau, memandangi kembang api di langit. Tidak jauh dari situ, Lil Red dikurung dalam sangkar besi dengan 8 jenderal dewa mengawasi. Lil Red mencoba melarikan diri dengan Bai Qingyu, tetapi mereka akhirnya tertangkap. Bagaimanapun, 8 jenderal dewa bisa melawan seorang Sein setengah langkah di fase asal Azure jika mereka bergabung. Lil Red bisa dengan mudah pergi jika mau, tapi dia sengaja tetap tinggal setelah mengingat apa yang dikatakan Lin Yun. Adapun Bai Qingyu, dia dikurung di kandang pengunci iblis yang disempurnakan oleh Sekte Bulan Darah. Menurut Yang Mulia Indigo Cloud, bahkan seorang suci semu pun tidak bisa membukanya. Yang Mulia Indigo Cloud melepaskan sinyal penyelamatan untuk memikat Ye Qingtian. Oh, kucing, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan Ye Qingtian untuk datang? Yang Mulia Indigo Cloud tersenyum. Kamu sangat ingin kakakku datang. Kamu tidak tahu seberapa besar masalah yang kamu hadapi. Kamu masih bisa bertahan hidup jika kamu melepaskanku sekarang. Kakakku bukanlah seseorang yang bisa kau provokasi dengan kekuatanmu, kata Lil Red. Indigo Cloud Venerable tersenyum, lidahmu tajam sekali, dan aku akan mengunci kalian bertiga nanti. Coba lihat apakah kamu masih berani mengatakannya nanti. Ketika dia selesai, dia melepaskan serangan ke arah Lil Red, menyebabkannya berteriak karena kesakitan. Kamu tunggu. Aku akan mencabik-cabikmu saat aku keluar. Lil Red mengutuk. Kau masih ingin keluar? Aku hanya akan membiarkanmu keluar jika kau memutuskan untuk menjadi peliharaanku, Yang Mulia Indigo Cloud tersenyum. Tangannya dengan lembut membentuk tali petir, membuat Lil Red berteriak kesakitan. Di sisi lain, Bai Qingyu tidak berdaya di dalam kandang. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia memohon, itu hanya kucing. Tidak perlu menyiksanya dengan cara seperti ini. Biksu Indigo Cloud berhenti dan tersenyum, haha. Ini bukan kucing biasa. Bahkan 8 jenderal dewa hampir kalah darinya, dan aku hampir kehilangan nyawaku. Kucing itu jauh lebih kuat darimu, nona muda klan Bai. Tapi aku akan mengampuninya untuk saat ini jika kau mendengarkanku. Bai Qingyu mengertakkan gigi. Wajahnya pucat, dan dia lemah. Denyut naganya rusak, dan dia terluka saat mereka mencoba melarikan diri. Jadi dia sangat lemah. Jangan mati di sini karena aku masih berguna untuk hidupmu, kata Yang Mulia Indigo Cloud. Tiba-tiba, wajah 8 jenderal dewa berubah karena mereka bisa mendengar keributan. Yang Mulia Indigo Cloud meraih Bai Qingyu dan melompat ke atas pohon sebelum tersenyum, Ye Qingtian benar-benar datang. 8 jenderal dewa dengan cepat bersiap, berdiri di bawah pohon, dan mengaktifkan armor suci Nethermoon. Saat api merah menyala dari baju besi mereka, aura mereka menjadi menakutkan, seperti 8 patung. Tidak lama kemudian, Ye Qingtian muncul di depan mata mereka. Ye Qingtian, kamu benar-benar lambat. Saya akan kehilangan kesabaran jika Anda tidak segera datang, Yang Mulia Indigo Cloud tersenyum. Lin Yun mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening, aku tidak memiliki perseteruan dengan Sekte Bulan Darahmu. Biarkan dia pergi, dan aku bisa menganggap ini tidak pernah terjadi. Itu biar aku yang memutuskan. Beritahu aku tujuanmu yang sebenarnya di lembah pemakaman 1000 kubur dan identitasmu. Yang Mulia Indigo Cloud tersenyum. Wajah Lin Yun tenggelam karena dia mengira Xiao Jingyan yang akan menangkap Bai Qingyu. Dia tidak pernah menyangka itu adalah Sekte Bulan Darah. Niat membunuh yang dingin muncul di dalam pupil matanya, dan dia berkata, aku menyarankanmu untuk melepaskannya. Ini adalah peringatan terakhir saya dan kesempatan terakhir Anda. Yang Mulia Indigo Cloud tersenyum, Ye Qingtian, apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah seorang tokoh? Bahkan mereka yang berada di 30 besar di peringkat raja tidak berani bersikap sombong di depanku. Apakah Anda pikir saya adalah seorang jenderal dewa? Benarkah begitu? Lin Yun mengangkat kepalanya dan mengaktifkan pedang pemakaman bunga, melepaskan busur.
Itu terlalu cepat, dan menghilang dalam sekejap sebelum menembus jantung seorang jenderal dewa. Armor suci Nethermoon tidak mampu memblokir serangannya sama sekali. Saat darah menyembur keluar dari mulut jenderal dewa, wajahnya menjadi pucat, dan dia menunduk untuk melihat dadanya dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Jenderal dewa itu pingsan di tanah. Kerusakan armor suci Nethermoon perlahan pulih, tapi dia sudah mati. Ini langsung mengejutkan Yang Mulia Indigo Cloud dan para jenderal dewa yang tersisa, menatap Ye Qingtian dengan tidak percaya. Armor suci Nethermoon tidak hanya tangguh, tetapi juga mengandung kekuatan dari semua jenderal dewa masa lalu. Itu adalah artefak suci kemuliaan yang istimewa, dan bahkan para ahli alam suci tidak akan berani menghadapinya secara langsung ketika 3000 jenderal dewa menguasai alam Kunlun. Tetapi mereka tidak tahu bahwa meskipun armor suci Nethermoon kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan pedang pemakaman bunga. Pedang pemakaman bunga adalah artefak suci kemuliaan, dan itu terhubung dengannya. Jadi tidak sulit untuk menembus artefak Glory Sein lainnya. Lin Yun mengulurkan tangan, dan pedang pemakaman bunga kembali ke tangannya. Dia berkata, lepaskan mereka. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Yang Mulia Indigo Cloud terkejut sejenak sebelum dia meraih leher Bai Qingyu dan tersenyum, Ye Qingtian, kamu tidak merasa sakit hati untuk wanita secantik itu. Kamu sudah menyelamatkannya 2 kali. Aku tidak percaya bahwa kamu berani melihatnya mati begitu saja di tanganku. Berlututlah di hadapanku. Lin Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kau masih belum tahu situasimu saat ini. Aku tidak memintamu untuk melepaskan dia, tapi memberimu jalan. Saat dia melambaikan tangannya, pedang pemakaman bunga terbang keluar. Hentikan dia. Wajah Yang Mulia Indigo Cloud berubah, ingin mematahkan leher Bai Qingyu. Saat pedang pemakaman bunga menari, 7 jenderal dewa yang tersisa dihentikan. Pada saat yang sama, Lin Yun datang di belakang Yang Mulia Indigo Cloud tanpa ada yang menyadarinya, dan menyodorkan jari-jarinya ke dahi Yang Mulia Indigo Cloud. Ini langsung membuat Yang Mulia Indigo Cloud panik dan dia melepaskan cengkeramannya pada Bai Qingyu. Dia tidak ingin mati bersama Bai Qingyu, jadi dia dengan cepat mundur, ingin memberi jarak antara dia dan Ye Qingtian. Lin Yun tidak memiliki ekspresi saat dia menyeret Bai Qingyu ke dalam pelukannya sebelum meraih Yang Mulia Indigo Cloud di bahunya. Semua aura nirwana di dalam tubuhnya mengalir keluar dari pori-porinya, membentuk naga surgawi dan phoenix ilahi di sekelilingnya yang membuatnya terlihat seperti dewa. Ketika Lin Yun meraih bahu Yang Mulia Indigo Cloud, dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia tidak bisa membebaskan diri dan tidak tahu bagaimana Ye Qingtian menjadi begitu kuat. Baru saja beberapa hari, jadi dia sekarang bisa menekannya dengan kultivasinya. Ini terlalu sulit dipercaya. Ketika mereka bertarung, Yang Mulia Indigo Cloud menemukan bahwa dia tidak bisa menahan Ye Qingtian. Wajah Bai Qingyu memerah dalam pelukan Lin Yun. Ini karena tubuhnya terlalu lemah. Luka-lukanya telah pulih sedikit dengan bantuan pil suci, tetapi dia terluka lebih lanjut ketika Lil Red mencoba melarikan diri bersamanya, dan dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan karena pulsa naganya. Berlutut. Yang Mulia Indigo Cloud masih ingin berjuang, tapi sebuah kekuatan yang kuat menekan bahunya. Yang Mulia Indigo Cloud dipaksa berlutut. Dengan sedikit keengganan di pupil matanya, dia segera membuat keputusan. Tubuhnya menjadi lunak, seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Ketika Lin Yun mengulurkan tangan untuk meraihnya, dia hanya meraih sehelai pakaian. Yang Mulia Indigo Cloud telanjang sambil berdiri di dalam kandang pengurung iblis. Dia dengan santai mengeluarkan jubah untuk memakainya dan tersenyum, Ye Qingtian, kamu bisa saja mengatakan padaku jika kamu ingin aku menanggalkan pakaian. Tidak perlu terlalu merepotkan. 7 jenderal dewa mundur, membuat Yang Mulia Indigo Cloud merasa aman. Lin Yun mengulurkan tangan dan meraih pedang pemakaman bunga. Melirik Lil Red di dalam sangkar, dia berkata, Lil Red, berhentilah bermain-main. Lil Red menyeringai dan mengulurkan tangan dengan cakarnya. Saat petir merah menyelimuti tubuhnya, kera naga kuno kolosal muncul, menyebabkan kandang pengunci iblis meledak, dan Yang Mulia Indigo Cloud dikirim terbang dengan telapak tangan. Biksu Indigo Cloud berbenturan dengan pohon yang menjulang tinggi, darah menetes di bibirnya. Rambutnya acak-acakan, dan 7 jenderal dewa dengan cepat muncul, dengan gugup melindungi Yang Mulia Indigo Cloud. Ye Qingtian, aku mungkin akan mati. Kamu sangat baik padaku, dan tidak ada yang memperlakukanku dengan baik selain kakak perempuanku. Wajah Bai Qingyu pucat saat dia berkata dengan lembut, aku benar-benar menyesal. Seharusnya aku mendengarkanmu. Aku minta maaf. Sekte bulan darah lebih tidak berguna dari yang saya bayangkan.
Xiao Jingyan berjalan keluar dari kegelapan bersama dengan para ahli yang tersisa dari berbagai klan. Ketika Yang Mulia Indigo Cloud melihat Xiao Jingyan, matanya berbinar. Dia berkata, Xiao Jingyan, bunuh Ye Qingtian. Gadis suci akan mengingat bantuanmu. Apakah saya ingin dia mengingat bantuan saya? Jaga sikapmu. Aku akan berurusan denganmu nanti. Kata Xiao Jingyan. Yang Mulia Indigo Cloud dengan santai tersenyum, selama kamu membunuh Ye Qingtian, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan denganku. Saat aura nirwana menyembur keluar dari tubuh Xiao Jingyan, dia diselimuti oleh cahaya iblis yang membuatnya terlihat menyeramkan. Dia membawa 10 ahli panggung nirwana yang tersisa bersamanya, melonjak ke langit, menyerbu Ye Qingtian, serang dia bersama-sama. Bunuh dia untuk membalas dendam pada Ye Qinghong dan Zhang Kui. Hati Lin Yun tenang saat menghadapi mereka. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengencangkan cengkeramannya pada pedang pemakaman bunga, sebelum mengayunkannya. Sinar pedang yang menyilaukan jatuh di hadapan Lin Yun, yang tampak seperti kilatan cahaya pertama di dunia. Kau ingin menggunakan jurus yang sama lagi? Murid Xiao Jingyan berkedip dengan jijik saat dia melihat Ye Qingtian menggunakan pedang awal. Saat sinar pedang bermekaran, Xiao Jingyan dan para ahli yang datang bersamanya ingin mundur. Namun, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa pergi, bahkan jika mereka menginginkannya, dan mereka terseret ke dalam sinar pedang dengan ruang di sekitarnya terdistorsi. Ketika mereka dimuntahkan dari ruang yang terdistorsi, mereka jatuh ke tanah. Selain Xiao Jingyan, semua orang sudah mati dan tercabik-cabik. Bahkan Xiao Jingyan telah kehilangan lengannya dan berlumuran darah. Lukanya bahkan sampai menembus tulangnya. Bagaimana ini mungkin? Xiao Jingyan gemetar ketakutan. Yang Mulia Indigo Cloud juga terkejut saat melihat pemandangan ini dan tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Ye Qingtian hanya menggunakan satu pedang untuk memberikan luka parah pada Xiao Jingyan dan membunuh 10 ahli panggung nirwana yang aneh. Cepat jalankan, pengorbanan. Yang Mulia Indigo Cloud panik. Ketujuh jenderal dewa segera duduk dan mulai membaca dari bibir mereka, aura mereka menurun. Api suci membakar tubuhku dan membebaskanku dari rasa sakit karena kematian. Bulan darah, saya bersedia menggunakan darah saya untuk menghormati leluhur saya. Di saat yang sama, Xiao Jingyan juga membuka mata vertikal di dahinya dan mengeluarkan fisik roh iblisnya. Saat tulang-tulangnya menggeliat, tubuhnya membengkak, dan mata vertikal itu terlihat lebih menakutkan. 7 jenderal dewa diselimuti api saat mereka bergabung dengan Xiao Jingyan, perlahan mendekati Ye Qingtian. Lin Yun membaringkan Bai Qingyu dan berkata, tidurlah sekarang. Aku akan menyelamatkanmu setelah membunuh mereka semua. Lin Yun memegang pedang pemakaman bunga dan melihat ke arah Xiao Jingyan yang mendekat dan para jenderal dewa. Orang-orang ini semua harus dibunuh, jadi dia berlari, ingin membuat pertumpahan darah dengan orang-orang ini. Dia melayang ke langit dan mengedarkan pedang pemakaman bunga, menyerang ke arah 7 jenderal dewa. Dia tiba-tiba muncul di antara mereka bertujuh, mengedarkan pedang pemusnah dunia naga Phoenix, dan melepaskan niat pedangnya, membunuh para jenderal dewa dengan pedang masing-masing. Tidak butuh waktu lama sampai tanah dipenuhi dengan mayat. Tapi Lin Yun mengerutkan kening karena Xiao Jingyan berlari ketika dia membunuh semua jenderal dewa. Xiao Jingyan mengambil kesempatan ini dan tidak berniat menyembunyikan kekuatannya. Dia segera mengeluarkan konstelasinya, mengeluarkan setengah dari kekuatan pedang air asap dengan fisik roh iblisnya. Kekuatan pedang ini mencapai ketinggian yang dia takutkan, belum lagi dia menggunakan serangan diam-diam. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa memberikan luka parah pada Ye Qingtian dengan cara ini. Lin Yun tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedangnya, menjatuhkan pedang air asap dan menancapkannya ke pohon kuno. Pada saat yang sama, Xiao Jingyan memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang oleh niat pedang. Niat pedang astral. Xiao Jingyan terkejut, menatap Ye Qingtian. Dia benar-benar tercengang ketika dia melihat dahi Ye Qingtian bersinar seperti bintang, dan niat pedangnya mencapai ketinggian yang luar biasa. Ketika niat pedang besar dilepaskan, Xiao Jingyan dengan cepat dikirim terbang menjauh. Xiao Jingyan terkejut karena meskipun Ye Qingtian membuat terobosan, tidak masuk akal baginya untuk menjadi begitu kuat. Siapa kamu? Xiao Jingyan merasa takut untuk pertama kalinya saat dia gemetar. Lin Yun memegang pedang pemakaman bunga dengan darah menetes ke pedangnya. Dia berkata, aku adalah pemakaman bunga, seseorang yang mengubur bunga dan orang-orang. Xiao Jingyan melebarkan mulutnya dengan pupil matanya menyempit. Bahkan Yang Mulia Indigo Cloud tercengang, bertanya-tanya apakah dia salah mendengar Lin Yun. Bab 2003 Mati dalam kematian Yang Ti. Aku adalah pemakaman bunga, seseorang yang menguburkan bunga dan juga manusia.
Kata-kata itu, dan nama pemakaman bunga, telah lama menyebar ke seluruh alam Kunlun, dan semua orang tahu apa artinya. Jika orang lain mengatakan itu, Xiao Jingyan dan Yang Mulia Indigo Cloud secara alami tidak akan peduli tentang itu dan bahkan akan mencemooh orang yang mengatakan itu. Tapi itu kasus yang berbeda untuk Ye Qingtian. Bagaimanapun, Ye Qingtian membunuh 10 ahli aneh di puncak tahap nirwana dengan satu pedang dan membunuh 7 jenderal dewa dalam sekejap. Belum lagi Ye Qingtian bahkan mengeksekusi niat pedang astral. Di seluruh alam Kunlun, tidak banyak orang yang memiliki bakat pedang seperti itu. Jadi ketika Ye Qingtian mengucapkan kata-kata itu, mereka langsung menyadari siapa dia. Untuk memiliki bakat yang begitu kuat dalam pedang Dao, siapa lagi dia jika bukan pemakaman bunga? Lin Yun juga tidak bisa diganggu untuk berakting lagi. Transformasi kura-kura ilahi menghilang dan mengembalikan penampilan aslinya dengan satu pikiran. Ini adalah wajah tampan dengan fitur yang sangat indah. Tanda ungu di dahinya memberinya sedikit temperamen jahat. Pemakaman bunga. Yang Mulia Indigo Cloud berseru, dan wajahnya menjadi tidak pasti. Dia segera berbalik, tidak berani tinggal di sini sedetik pun. Dia harus melaporkan hal ini pada gadis suci Yin Surgawi, atau gadis suci itu akan menderita saat menghadapi Lin Yun. Lin Yun hanya meliriknya, sebelum mengabaikannya. Xiao Jingyan juga mengabaikan Yang Mulia Indigo Cloud, dan tatapannya tertuju pada Lin Yun. Dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Jadi bagaimana jika kamu adalah pemakaman bunga? Aku masih bisa membunuhmu jika aku mau. Aku dari klan roh iblis yang mulia. Setelah kehilangan pedang Stalemater, Xiao Jingyan jauh lebih lemah, bahkan dengan fisik roh iblisnya. Tapi dia masih kuat dan percaya diri dengan kekuatannya. Xiao Jingyan tiba-tiba berdiri, mata vertikalnya dipenuhi dengan cahaya iblis, dan kukunya menjadi tajam. Pakaiannya hancur berantakan dengan tanda iblis menutupi tubuhnya, dan lengannya yang terputus dipulihkan. Mengandalkan kemampuan pemulihannya yang menakutkan, Xiao Jingyan menyerang Lin Yun. Ketika Lin Yun melihat bahwa Xiao Jingyan ingin bertarung dengan nyawanya dipertaruhkan, dia menerjang ke arahnya. Akan merepotkan jika Xiao Jingyan ingin melarikan diri, dan dia bahkan mungkin terpaksa mengeluarkan artefak suci berdaulat. Tapi Xiao Jingyan hanya merayu kematian karena dia ingin menyerangnya. Kesempatan yang bagus. Xiao Jingyan bersukacita ketika dia melihat Lin Yun tidak berniat menghindar. Lin Yun mungkin tidak tahu tentang betapa kuatnya fisik roh iblis. Selama dia bisa mendekat, dia bisa melelahkan Lin Yun dengan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, dan itu sia-sia, bahkan jika Lin Yun memiliki niat pedang astral. Tapi senyumnya membeku pada saat berikutnya saat cahaya perak bermekaran dari dada Lin Yun. Hati pedang naga birunya menyebar, dan radius 100 kaki diselimuti oleh cahaya perak. Xiao Jingyan tidak tahu apa yang telah terjadi. Ketika Lin Yun melepaskan jantung pedangnya, Xiao Jingyan menatap Lin Yun dengan kaget karena dia merasa seperti menghadapi orang suci. Gerakannya lambat, dan dia berjarak 10 meter dari Lin Yun. Dia bisa dengan mudah melintasi jarak ini dengan satu langkah, tapi gerakannya lambat. Sebelum dia bisa menemukan cara untuk menyelesaikan hati pedang naga biru, Lin Yun membagi dirinya menjadi 12 bayangan, dengan setiap bayangan mengayunkan pedang yang diarahkan ke dahi Xiao Jingyan. Itu adalah pedang kunang-kunang ilahi pedang Myriad bersatu. Saat dahi Xiao Jingyan runtuh, darah iblis hitam merembes keluar dari dahinya, dan dia terlempar terbang. Hasil dari pertempuran ditentukan dalam sekejap mata. Jika Xiao Jingyan masih memiliki pedang Stalewater, dia secara alami dapat menukar puluhan atau hingga 100 jurus. Dia bisa pergi kapanpun dia mau, bahkan ketika Lin Yun mengeluarkan niat pedang astral dan hati pedang naga biru. Tapi dengan serangan vitalnya oleh Lin Yun, dia akan mati bahkan jika dia memiliki 9 nyawa. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Xiao Jingyan panik dengan wajahnya yang berubah. Ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu dekat dengan kematian, dan dia tiba-tiba merunduk ke samping dengan naluri ketika dia merasakan bahaya. Ketika dia menyentuh lehernya, punggungnya berkeringat dingin karena dia akan kehilangan kepalanya jika dia sedikit lebih lambat. Tapi bukan itu saja, saat Lin Yun menyerang lagi dengan niat pedang astralnya, dia mengandalkan hati pedang naga biru untuk menekan Xiao Jingyan sambil tanpa henti melepaskan serangannya. Xiao Jingyan bisa merasakan bahwa dia diselimuti sinar pedang dan tidak bisa melawan. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan yang masuk. 3 jurus kemudian, kepala Xiao Jingyan terlempar dengan tubuh tanpa kepalanya jatuh ke tanah sebelum kepalanya tertancap di pohon. Namun meski begitu, Xiao Jingyan masih hidup dan berkata, seperti yang diharapkan dari pemakaman bunga, kamu benar-benar pantas mendapatkan reputasimu.
Tapi meski begitu, kamu tidak bisa membunuhku. Ketika dia selesai, retakan halus muncul di kepalanya saat mata vertikal itu semakin terang. Kepalanya seperti sebuah wadah yang menyegelnya, dan tubuh utamanya adalah mata vertikal di dahinya. Kamu banyak bicara. Lin Yun menyipitkan matanya, dan pedang pemakaman bunga terbang keluar, menusuk dahi Xiao Jingyan dan menjepitnya ke tanah. Tetapi bahkan jika Xiao Jingyan berdarah dari 7 lubangnya, dia masih tertawa, hahaha. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa memahami kehebatan klan roh iblis? Bahkan jika Anda bisa menusuk melalui asal roh kami, saya masih bisa hidup kembali setelah 10 hingga 100 tahun. Pada saat itu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Xiao Jingyan tertawa dengan gila. Kepalanya menyeramkan, tapi masih mengandung vitalitas yang kuat. Masih mencoba untuk keras kepala. Karena aku berani mengungkapkan identitasku, aku secara alami memiliki kepercayaan diri untuk membunuhmu. Aku punya 3 cara untuk membuatmu menderita lebih buruk dari kematian, tapi sampah sepertimu lebih baik mati. Lin Yun mengedarkan sutra pedang langit ilahi. Saat energi bawah bersirkulasi di dalam tubuhnya, dia mulai membentuk segel dan energi bawah antara langit dan bumi terbentuk menjadi belenggu kuno dengan rune kelahiran yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Belenggu neter. Xiao Jingyan melebarkan pupil matanya dan berseru ngeri, tidak. Kamu tidak bisa melakukan itu. Lin Yun, kamu tidak bisa melakukan ini. ARRGGG hahaha. Belenggu itu menusuk dahi Xiao Jingyan, menyebabkan dia berteriak ketakutan. Kenapa? Naga biru sudah lama meninggalkan alam Kunlun, jadi mengapa kalian masih melawan? Mengapa? Hati Xiao Jingyan dipenuhi dengan keputusasaan. Belenggu neter adalah salah satu larangan roh iblis di era tergelap, dan itu adalah segel yang lebih menakutkan daripada kematian. Jika roh iblis bermata perak disegel, bahkan jiwa mereka tidak dapat menghilang, dan itu lebih buruk daripada kematian. Keringat mulai muncul di dahi Lin Yun. Lebih melelahkan untuk mengeksekusi belenggu neter daripada yang dia bayangkan. Tapi dia sekarang bisa menghadapi Xiao Jingyan dengan mengandalkan pembatasan ini. Lin Yun mengeluarkan manik-manik penakluk iblis petir dan menuangkan aura nirwana ke dalamnya. Setiap kali dia melambaikan manik-manik penakluk iblis petir, Xiao Jingyan akan menjerit dengan racun hitam yang keluar dari dahinya, yang ditikam oleh pedang pemakaman bunga. Hanya dalam 10 tarikan nafas, kepala Xiao Jingyan kehilangan vitalitasnya. Tapi Lin Yun masih memanggil rantai kura-kura hitam untuk membungkus kepalanya dengan api suci 9 warna berkobar di rantai itu. Saat api suci menyebar, kepala yang keriput itu membuka matanya. Xiao Jingyan berteriak, Lin Yun, aku mengutukmu. Aku mengutukmu untuk menderita lebih buruk dari kematian. Tunggu saja. Suatu hari nanti, klan roh iblis saya akan turun ke alam Kunlun, dan hari ini tidak akan lama lagi. Pada saat itu, teman dan kekasihmu akan diperbudak oleh kami. Kalian, manusia, akan dipelihara sebagai ternak. Naga biru telah pergi, jadi mengapa kalian tidak tunduk pada kami? Ketika api suci mengalir masuk, kepala itu berubah menjadi abu, dan mata iblis itu menghilang. Setelah mengingat rantai kura-kura hitam, Lin Yun meraih pedang pemakaman bunga dan menghela nafas, klan roh iblis sangat sulit untuk dibunuh. Jika itu hanya menyebabkan luka parah, itu tidak sulit. Tapi kesulitan membunuh mereka sangat besar. Kalau tidak, menurutmu kenapa mereka bisa mendatangkan malapetaka di alam Kunlun selama 100.000 tahun? Kata Lil Purple. Aku pernah melihat roh iblis berburu di pohon pembasmi iblis seperti anjing di istana naga putih kuno, tempat aku mendapatkan payung matahari bulan naga biru, kata Lin Yun. Itu seharusnya sebelum naga biru pergi, kata Lil Purple. Naga biru. Apakah dia mengacu pada dewa leluhur naga biru? Semua orang menunggunya dalam pertempuran kuno, tapi dewa leluhur naga biru tidak terlihat. Lin Yun tiba-tiba teringat pada Yu Haotian, yang dia bunuh di jalan surgawi. Yu Haotian seharusnya memiliki jiwa roh iblis di dalam tubuhnya. Jika roh iblis sesulit itu untuk dibunuh, bukankah itu berarti Yu Haotian? Yu Haotian adalah lawan terkuat yang dihadapi Lin Yun sebelum tiba di alam Kunlun, dan dia tidak pernah menemui lawan yang begitu merepotkan di antara mereka yang berasal dari generasi yang sama di alam Kunlun. Apa yang kamu pikirkan? Lil Purple bertanya. Tidak banyak. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Bahkan jika Yu Haotian masih hidup, Lin Yun tidak akan keberatan membunuhnya lagi jika Yu Haotian berani muncul di hadapannya. Tapi Yu Haotian seharusnya sudah mati karena Lin Yun menyaksikan vitalitasnya menghilang, dan dia tidak memiliki mata iblis di dahinya. Saatnya menyelesaikan orang lain. Tubuh Lin Yun berkedip dan menghilang. 1 jam kemudian, Lin Yun menyusul Yang Mulia Indigo Cloud.
Dia meninggalkan sebilah pedang di dalam tubuh Yang Mulia Indigo Cloth, jadi Lin Yun dapat dengan mudah menemukannya tidak peduli bagaimana dia mencoba melarikan diri. Keberadaan Yang Mulia Indigo Cloth tidak berbeda dengan nyala api dalam kegelapan di lembah pemakaman 1000 kubur. Ketika Yang Mulia Indigo Cloth melihat Lin Yun, dia merasa putus asa tapi tidak terkejut. Dia sudah menebak sesuatu ketika Lin Yun membiarkannya pergi. Itu seperti yang dia duga. Dia memohon, Lin Yun, ampunilah nyawaku. Aku bersedia bersumpah bahwa aku tidak akan mengungkapkan identitasmu. Apakah kau pikir aku akan mempercayaimu? Kata Lin Yun. Aku akan menjadikanmu sebagai tuanku dan menjadi budakmu. Saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Yang Mulia Indigo Cloth berlutut dan bahkan dengan sengaja menunjukkan sosoknya yang tinggi. Dia tersenyum, saya bersedia melayanimu. Lin Yun dengan dingin menatap Yang Mulia Indigo Cloth tanpa mengubah wajahnya. Ini langsung membuat Yang Mulia Indigo Cloth cemas saat dia berkata, lepaskan aku. Gadis suci itu berkata bahwa jika Anda bersedia melepaskan saya, dia akan memberi tahu Anda rahasia rune ilahi bulan surya. Itu terkait dengan hidup dan mati Bai Suiying. Lin Yun terkejut, dan wajahnya berubah ketika dia mendengar itu. Melihat Lin Yun menangkap umpannya, Yang Mulia Indigo Cloth bersukacita. Gadis suci itu berkata untuk mengungkapkan hal ini saat hidupnya dalam bahaya, dan itu bisa memastikan keselamatannya. Pemakaman bunga benar-benar seseorang yang menghargai hubungan. Aku bersyukur karena tidak membunuhku, Biksuni Indigo Cloth tersenyum, dan dia perlahan-lahan mundur. Tapi senyumnya segera membeku saat dia melihat Lin Yun menyarungkan pedangnya. Dia mulai bertanya-tanya kapan dia menghunusnya. Yang Mulia Indigo Cloth mengusap lehernya. Saat darah menyembur keluar, kepalanya terlempar jauh. Bukankah gadis suci itu mengatakan itu bisa menyelamatkan hidupku? Lalu kenapa? Pupil matanya terbuka lebar saat dia mulai sekarat dengan kematian yang tidak memuaskan. Aku paling benci orang yang menggunakan wanita untuk mengancamku, kata Lin Yun dengan acuh tak acuh. Pendeta Indigo Cloth telah melanggar pantangannya, dan dia terlalu naif untuk berpikir bahwa dia bisa hidup. Bab 2004 Suku Gagak Darah. Setelah membakar Yang Mulia Indigo Cloth, Lin Yun memulihkan penampilan Ye Qingtian. Ketika dia kembali, Bai Qingyu terbangun dan melihat bahwa Lin Yun telah mengambil pedang air asap dari pohon dan menyerahkannya kembali padanya. Lin Yun sangat menderita di bawah pedang itu, dan Xiao Jingyan tidak akan begitu menakutkan jika bukan karena bantuan pedang ini. Ye Qingtian, terima kasih telah mengambil pedang ini yang diberikan oleh kakak perempuanku. Dia akan patah hati jika aku kehilangannya. Bai Qingyu menerima pedang air asap. Dia gugup dan tidak berani menatap mata Ye Qingtian. Xiao Jingyan dan yang lainnya sudah mati. Mereka sudah mati. Jangan bergerak. Biar ku periksa lukamu. Lin Yun mengedarkan aura nirwana miliknya sebelum mengirimkannya ke tubuh Bai Qingyu. Dia kemudian berseru kaget, Bai Qingyu, bagaimana lukamu bisa begitu parah? Dia akhirnya menyadari bahwa Bai Qingyu tidak bercanda ketika dia mengatakan dia sedang sekarat. Nadi naganya hampir hancur. Bahkan dengan bantuan pil suci, mereka hanya bisa menekan luka-lukanya untuk sementara. Nadi naga adalah inti dari para ahli tahap nirwana dan bahkan lebih penting daripada meridian mereka. Lin Yun juga menderita luka pada pulsa naganya di masa lalu, dan dia praktis menjadi lumpuh. Dia hanya bisa mengandalkan dao musik dan fisiknya untuk bertahan melewati masa sulit itu, dan tidak mudah baginya untuk memulihkan nadi naganya. Bai Qingyu tidak memiliki dua fisik suci seperti dia. Jadi dia mungkin tidak dapat memperbaiki pulsa naganya bahkan dengan bantuan teratai salju surgawi. Emosi Bai Qingyu runtuh setelah mendengar itu, dan dia berteriak, Ye Qingtian, maafkan aku. Aku terlalu tidak berguna dan malah menyebabkan masalah untukmu. Sekarang, aku bahkan menjadi beban bagimu. Setidaknya kamu memiliki kesadaran diri. Lil, Red mengundang Lil, Purple keluar dari alam rahasia Ziyuan. Siapa kamu? Bai Qingyu bertanya, masih terisak. Dia adalah Lord Phoenix, kata Lil Red. Mata Bai Qingyu berbinar saat mendengar kata-kata Lil Red. Tuan Phoenix itu cantik, tapi dia terlihat seperti gadis kecil. Luka-lukanya. Lin Yun berbalik untuk melihat ke arah Lil Purple. Tidak ada yang serius. Jika saya tidak membuat kesalahan, dia juga memiliki fisik suci kelahiran. Dia tidak berkultivasi dengan benar, jadi itu belum terbangun. Tapi potensinya tidak lemah, kata Lil Purple. Lin Yun sudah memiliki spekulasi. Jika dia tidak memiliki potensi, dia tidak akan memiliki kultivasi yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Kakak perempuan saya memiliki fisik suci Natal Yang, sementara saya memiliki fisik suci Natal Yin.
Tetapi bakat saya tidak dapat dibandingkan dengan kakak perempuan saya, dan saya juga tidak suka berkultivasi. Itu sebabnya fisik suci saya belum terbangun, kata Bai Qingyu lembut dengan kepala menunduk. Itu belum tentu benar, kata Lil Purple dengan nada bercanda. Mehm. Bai Qingyu memandang Lil Purple dengan bingung, tapi Lil Purple tidak banyak bicara tentang itu. Lukanya tidak seserius lukamu, dan tidak sulit untuk pulih, kata Lil Purple. Memurnikan teratai salju surgawi tanpa tulang naga ilahi akan lebih merepotkan. Dia perlu mandi dengan ramuan salju surgawi sementara kau memurnikan hati teratai salju dengan tulang naga ilahi dan menyuntikkannya ke dalam dirinya. Aku masih memiliki beberapa hati teratai salju, tapi apa maksudmu dengan aku memurnikannya dan menyuntikkannya ke dalam dirinya? Lin Yun bertanya dengan bingung. Apa kau bodoh? Berikan itu padanya, jelas, kata Lil Purple. Apa? Wajah Bai Qingyu memerah saat dia menundukkan kepalanya. Apakah itu benar-benar perlu? Lin Yun mengerutkan kening. Dia tidak terlalu mau melakukan itu. Yah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak membangkitkan fisik sucinya dan juga tidak memiliki tulang naga ilahi. Jadi dia hanya bisa menjadi cacat sekarang. Saat itu, kakak perempuannya pasti akan membunuhmu, kata Lil Purple. Ye Qingtian, saya percaya bahwa Anda adalah orang yang baik. Saya tidak ingin menjadi orang cacat. Saya telah melakukan banyak hal yang salah, jadi izinkan saya untuk membalasnya, kata Bai Qingyu sambil mengangkat kepalanya. Siapa yang ingin menjadi cacat jika mereka bisa memilih? Belum lagi dia jenius di masa lalu. Jangan menyesalinya, kata Lin Yun, mengingat pengalaman masa lalunya. Bai Qingyu menghela nafas lega. Dia tidak takut dan bahkan memiliki sedikit antisipasi. Tidak lama kemudian, Lil Purple menyiapkan bak mandi untuk mereka dan menuangkan ramuan salju surgawi yang telah dia haluskan ke dalamnya. Lin Yun menyadari bahwa Lil Purple diam-diam memotong tangannya dan meneteskan beberapa tetesan darah ke dalam bak mandi. Ketika mereka berdua masuk, telapak tangan mereka terhubung saat Lin Yun menelan hati teratai salju sebelum menuangkan aura tulang naga biru ke dalam tubuh Bai Qingyu. Setengah dupa kemudian, Lin Yun mengumpulkan hati teratai salju yang telah dimurnikan di mulutnya. Dia berkata, buka mulutmu. Bai Qingyu mengumpulkan keberaniannya dan membuka mulutnya. Hati teratai salju kemudian memasuki tubuhnya dan meleleh saat memasuki mulutnya. Selama proses ini, mata Bai Qingyu tertutup dan tidak berani menatap Ye Qingtian. Sementara Lin Yun memeriksa Bai Qingyu, dia harus mengakui bahwa dia cantik. Temperamennya sama sekali berbeda dari Bai Suying. Dia tidak menyendiri dan anggun seperti Bai Suying, tapi ada sedikit keaktifan. Dia juga cantik, tapi temperamen mereka sangat berbeda. Mengingat kembali pikirannya, Lin Yun mengedarkan tulang naga biru. Saat cahaya biru bersinar keluar darinya, itu langsung menyelimuti Bai Qingyu. Hanya dalam satu malam, Bai Qingyu telah memulihkan sebagian kecil dari pulsa naganya, dan dia hampir tidak bisa mengedarkan aura nirwana untuk mengobati luka-lukanya. Lin Yun meninggalkan bak mandi dan kabut putih keluar dari tubuhnya saat air menguap. 3 hari kemudian, Bai Qingyu telah sepenuhnya menyempurnakan hati teratai salju. Dia tidak hanya pulih dari luka-lukanya, tapi dia bahkan mengambil langkah lebih jauh. Bai Qingyu, sudah waktunya bagimu untuk pergi, kata Lin Yun. Aku harus pergi. Bai Qingyu merasa tidak enak, dan dia memegang pedang Stalewater dengan erat. Kakak senior, aku tidak akan menahanmu. Tapi dia segera menyesalinya saat dia mengatakan itu. Dia awalnya ingin membalas dendam pada kakak perempuannya dan mengikuti Ye Qingtian ke lembah pemakaman 1001. Namun setelah mereka berinteraksi, dia menyadari bahwa dia salah paham. Setelah itu, dia tidak melakukan apa-apa selain menyebabkan masalah bagi Ye Qingtian dan hampir menjadi lumpuh. Sekarang setelah dia pulih, sudah waktunya baginya untuk pergi. Tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Dia berpikir bahwa hubungan mereka telah membaik setelah mengalami banyak hal bersama. Bai Qingyu berkata, Ye Qingtian, biarkan aku mengikuti dan membantumu. Tapi Lin Yun menggelengkan kepalanya dan menjawab, bahkan aku mungkin akan mati selama apa yang akan kulakukan selanjutnya. Apa kau yakin bisa membantuku? Bai Qingyu kecewa saat mendengar itu, dan dia berkata, kakak senior, saya mengerti. Lin Yun mengangguk, aku akan menyuruh Lil Red untuk mengirimmu kembali. Seharusnya tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Bai Qingyu tidak menolak tawaran itu dan bertanya, kakak senior, apakah mereka benar-benar sudah mati? Semua sudah mati, kata Lin Yun. Yang mulia Indigo Clot juga sudah mati. Bai Qingyu bertanya, dia juga. Kenapa kau bertanya tentang dia? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu.
Aku tidak percaya kau akan membunuh wanita cantik seperti dia, gumam Bai Qingyu. Bahkan jika dia cantik, aku tidak akan menahan diri karena dia mengancamku. Belum lagi dia tidak secantik kamu atau kakakmu, kata Lin Yun acuh tak acuh. Benarkah? Jika aku bukan adik perempuan Bai Suying, maukah kau menyelamatkanku? Bai Qingyu bertanya dengan gembira. Tapi Lin Yun tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa. Senyuman Bai Qingyu menghilang, dan dia menunduk, baiklah. Saya mengerti. Biarkan dia mengikutimu. Karena kita akan mencari bunga udumbara, dia mungkin bisa membantu kita, kata Lil Purple. Bai Qingyu melebarkan pupil matanya dan dengan tegas berkata, Ye Qingtian, percayalah aku bisa membantumu. Lin Yun merenung untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya mengangguk. Itu terutama karena lembah pemakaman Myriad terlalu berbahaya, dan bahkan Lil Red tidak bisa melindunginya jika mereka mengalami bahaya. Hehe, kamu tidak diizinkan menarik kembali kata-katamu, kalau begitu, kata Bai Qingyu dengan penuh semangat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai kedalaman lembah pemakaman 1000 pemakaman. Seluruh wilayah ini diselimuti kabut merah, dan ada banyak makam. Lin Yun mengedarkan jantung pedang naga biru dan merasakan bahaya di sini. Hati pedang naga birunya telah mencapai tahap tinggi, dan dia bisa merasakan bahayanya. Jadi akan lebih mudah untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Bagaimana? Lil Purple bertanya. Ini aneh. Kedalaman lembah pemakaman 1000 kubur itu berbahaya, namun aku bisa merasakan begitu banyak permusuhan dengan hati pedangku, kata Lin Yun. Niat pedang adalah kutukan dari semua kejahatan. Gagak darah adalah manifestasi dari dosa, jadi mereka mungkin mendeteksi kehadiranmu, kata Lil Purple. Biarkan aku melihat situasinya terlebih dahulu. Lin Yun terbang ke langit dan mengedarkan mata naga ilahi, menembus kabut merah, menangkap segala sesuatu dalam jarak beberapa ribu mil. Ada banyak gagak darah di kedalaman lembah pemakaman Myriad, dan ada ribuan gagak darah dalam jarak 3000 mil. Banyak dari mereka yang sebanding dengan 30 besar peringkat raja. Apa yang dia lihat hanyalah puncak gunung es, dan kultivator biasa bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati jika mereka masuk ke sana. Bahkan jika Xiao Jingyan dan Yang Mulia Indigo Cloud bergandengan tangan, mereka pasti tidak akan berani mengganggu kabut merah. Bab 2005 Makanan. Tapi dengan kultivasi Lin Yun saat ini, selain niat pedang astral dan hati pedang naga biru, dia bisa mencobanya. Dia juga memiliki Lil Purple dan Lil Red yang membantunya, jadi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk memastikan keselamatannya sendiri. Dia menoleh pada Lil Purple dan bertanya, apa kau yakin bunga udumbara ada di sini? Ada di sini, tapi aku tidak tahu di mana tepatnya. Saya hanya bisa merasakan perkiraan lokasinya, kata Lil Purple. Lin Yun tidak terlalu terganggu karena dia bisa melatih dirinya sendiri di sini meskipun dia tidak bisa menemukan bunga udumbara. Dosa membentuk gagak darah, secara bertahap terbentuk menjadi sebuah suku di dalam lembah pemakaman 1001. Setelah membunuh gagak darah, dosa-dosa mereka akan tertinggal. Dosa-dosa itu tidak bermanfaat untuk kultivasi tetapi dapat digunakan untuk meredam niat bela diri seseorang. Namun, efeknya tidak terlalu besar, belum lagi prosesnya berbahaya. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Banyak orang datang ke lembah pemakaman 1000 pemakaman untuk berlatih. Kebanyakan di sini untuk meredam niat bela diri mereka. Tak satu pun dari mereka yang berpikir untuk mengambil bunga udumbara karena tidak dapat ditemukan dan berbahaya. Akibatnya, banyak kultivator yang meninggal di lembah pemakaman 1000 pemakaman setiap tahunnya. Setelah merenung sejenak, Lin Yun memimpin rombongan menuju lembah pemakaman 1000 pemakaman. Mereka tiba di daerah gelap dengan pohon yang menjulang tinggi yang menutupi langit, dan udara di sekitarnya dipenuhi dengan racun yang mengerikan. Dengan sekilas, Lin Yun menemukan beberapa gagak darah dan berkata, aku akan menangani yang terkuat. Aku akan menyerahkan sisanya padamu, apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Jangan khawatir tentang itu. Aku bisa menangani gagak darah, kata Bai Qingyu. Dia sebenarnya takut, tapi mentalitasnya perlahan-lahan berubah setelah mengalami begitu banyak hal, terutama dengan Yang Mulia Indigo Cloud. Hal itu membuatnya menyadari betapa jahatnya seseorang. Dia hanya bisa berada di bawah belas kasihan pihak lain jika dia tidak cukup kuat. Pada saat itu, dia tidak akan bisa mati meskipun dia menginginkannya, dan dia tidak ingin mengalaminya lagi. Selain itu, dia ingin membuktikan bahwa dia tidak sia-sia. Lin Yun mengangguk dan terbang ke arah gagak darah di cabang pohon. Ini adalah gagak darah yang telah berkultivasi selama 1000 tahun, dan tingginya 30 kaki dengan kilau keemasan di sayap merahnya.
Gagak darah peka terhadap ancaman, dan telah mendeteksi Lin Yun sebelum dia berada 100 meter di dekatnya. Seorang pendekar pedang. Gagak darah menatap Lin Yun dari cabang pohon. Sudah lama sekali sejak seorang pendekar pedang datang ke sini untuk mati. Dagingmu sangat menggoda. Jika aku melahapmu, aku mungkin bisa mencapai alam suci semu. Gagak darah menjadi sombong dan melebarkan sayapnya dengan 7-8 garis merah yang terbang ke arah Lin Yun seperti tombak. Lin Yun mengaktifkan dua hawa seinnya dan melemparkan sebuah pukulan, menghancurkan tombak-tombak merah itu. Gagak darah lebih kuat dari Xiao Jingyan dan Yang Mulia Indigo Cloud dalam hal kultivasi, dan itu sebanding dengan seorang suci semu pada tahap pertama fase asal Azure. Kemudian lagi, gagak darah tidak mengetahui teknik bela diri atau memiliki aura suci. Setelah menghancurkan tombak merah, Lin Yun melemparkan sebuah pukulan. Pukulannya sangat menakutkan, mengandung aura naga yang kuat yang disertai dengan badai petir. Pukulan ini dapat dengan mudah membunuh seorang kultivator biasa pada transformasi ke-9 dari tahap nirwana. Ketika jatuh pada gagak darah, itu membuat gagak darah mendengus, tidak menderita luka. Kultivator manusia, lebih baik kau pergi sekarang, atau kau akan mati saat raja dari klan saya tiba, ancam gagak darah. Pertahanan yang sangat kuat. Lin Yun terkejut dalam hati, dan tampaknya dia hanya bisa menghunus pedangnya sekarang. Ketika gagak darah selesai berbicara, Lin Yun menghunus pedangnya, mengaktifkan roh kemuliaan dan mengeluarkan niat pedang astralnya. Gagak darah menjerit ngeri dan mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, tapi tetap saja kalah oleh angin. Gagak darah langsung ketakutan, dan mulai memohon belas kasihan, tolong ampuni saya. Lin Yun tertegun sejenak sebelum mengayunkan pedang lainnya, mengambil nyawa gagak darah. Ketika mayat gagak darah jatuh ke tanah, aura merah dipancarkan, yang dilahap Lin Yun, dia langsung bisa merasakan energi yang berkobar di dahinya yang membuatnya gemetar karena rasa sakit yang menusuk. Pada saat yang sama, ilusi menakutkan mulai muncul di depan matanya sebelum gumpalan cahaya merah dilepaskan dari dahinya dalam bentuk kabut. Ini benar-benar efektif. Lin Yun menemukan bahwa niat pedang astral miliknya telah menjadi lebih kuat di bawah penempaan dosa. Prosesnya berbahaya, dan dia akan mengamuk jika dia tidak berhati-hati. Saya beruntung karena saya berlatih niat pedang, yang merupakan kutukan dosa. Selama aku bisa bertahan melaluinya, aku pasti akan bisa mendapatkan keuntungan. Lin Yun memutuskan untuk memburu 1000 gagak darah. Ini karena tidak mudah untuk membuat terobosan dalam martial intent melalui cara normal, dan sebagian besar terobosannya adalah karena keberuntungan. Pencapaiannya saat ini adalah berkat buah awan surgawi. Pada saat hari sudah malam, Lin Yun sudah membantai semua gagak darah dalam radius 1000 mil. 36 mati di tangannya di antara gagak darah yang berusia 1000 tahun, dan dia praktis menggunakan 1 hingga 2 pedang untuk menyelesaikannya. Saat fajar menyingsing, Lin Yun melanjutkan perjalanan jauh ke dalam lembah pemakaman 1001. Dia bertemu dengan Raja Gagak Darah yang telah hidup selama lebih dari 3000 tahun, penguasa di lembah pemakaman 1000 kubur. Pendekar pedang manusia, perjalananmu telah berakhir. Ini adalah rumah dari klan saya, bukan tempat bermainmu. Raja Gagak Darah memelototi Lin Yun. Hanya dalam satu malam, Lin Yun membantai semua gagak darah dalam radius 1000 mil, menyebabkan keributan besar di dalam suku gagak darah. Ada 3 gagak darah yang mencapai 1000 tahun di samping Raja Gagak Darah, bersama dengan ratusan gagak darah di panggung nirwana. Beritahu aku petunjuk dari bunga udumbara, dan aku akan pergi, kata Lin Yun. Aku tidak tahu bunga udumbara. Raja Gagak Darah meraung. Karena aku sudah memberimu kesempatan dan kau tidak mau pergi, jangan salahkan aku jika aku kejam. Kekuatan Raja Gagak Darah sebanding dengan seorang suci semu di tahap kedua fase asal Azure. Perbedaannya mungkin hanya antara tahap pertama dan tahap kedua, tapi perbedaannya sangat besar karena seorang Sein setengah langkah di tahap kedua Azure Origin Phase dapat dengan mudah mengalahkan 10 orang di tahap pertama. Setiap kali ada rumor tentang seseorang yang berada di 10 besar peringkat raja mengalahkan seorang Sein setengah langkah, sebagian besar Sein setengah langkah yang mereka kalahkan hampir tidak berada di tahap pertama fase asal Azure. Tidak banyak yang mengalahkan mereka di tahap pertama. Mereka hanya bisa melarikan diri untuk menyelamatkan diri jika bertemu dengan mereka yang berada di tahap kedua. Tapi sangat disayangkan bahwa Raja Gagak Darah tidak menangkap aura suci. Alasan mengapa itu begitu kuat adalah karena sudah tua. Jadi Lin Yun punya kesempatan untuk melawan Raja Gagak Darah. Gagak Darah menyerbu, ingin mengambil keuntungan dari fisik mereka yang kuat. Ketika mereka menyemburkan api merah, mereka dipenuhi dengan dosa dan bisa membuat siapapun yang disambarnya merasa lebih buruk daripada kematian.
Sepasang sayap muncul di belakang Lin Yun, dan kecepatannya meningkat, dengan mudah menghindari api merah. Beberapa menghindar kemudian, Lin Yun tiba-tiba menghunus pedangnya, mengaktifkan roh kemuliaan dan niat pedang azurenya. Gerakannya halus, dan dia tidak mudah menyerah pada Gagak Darah, mengambil setiap kesempatan. Dia mematahkan sayap Gagak Darah 1000 tahun sebelum menambahkan pedang lain dan memenggal lehernya. Pedang Iblis. Pedang Iblis. Dua Gagak Darah 1000 tahun yang tersisa gemetar ketakutan dan mundur ke Raja Gagak Darah. Bai Qingyu tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat ini, dan dia bergumam, mengapa saya merasa Gagak Darah benar-benar menyedihkan. Ketika Lin Yun menghunus pedangnya, dia mulai membantai Gagak Darah, yang membuat Bai Qingyu merasa takut seperti anjing kecil. Bukankah semua orang mengatakan bahwa Gagak Darah sangat berbahaya? Itu hanya pendekar pedang biasa. Klan kami telah bertahan selama lebih dari 10.000 tahun, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh orang seperti dia. Aku akan menekan iblis ini hari ini. Raja Gagak Darah mengepakkan sayapnya dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, sayapnya membelah udara menuju Lin Yun. Lin Yun mundur beberapa langkah sebelum mengangkat pedang pemakaman bunga untuk memblokir serangan yang datang, menimbulkan percikan api saat pedang itu bertabrakan dengan sayapnya. Tapi Raja Gagak Darah tidak membiarkan dia pergi begitu saja, dengan gagahnya dia melesat maju dan mengayunkan sayapnya seperti pedang, memaksa Lin Yun mundur 10 langkah. Kamu sama sekali tidak mengesankan. Raja Gagak Darah menjadi percaya diri setelah melihat bahwa sayapnya bisa menangani pedang Lin Yun secara langsung. Gagak Darah yang lain berteriak kegirangan, dan semangat mereka meningkat. Akhirnya, lawan yang layak. Aku percaya dosa-dosamu harus optimis. Lin Yun menatap Raja Gagak Darah dengan semangat juang dan sedikit keserakahan berkobar di dalam pupil matanya. Hal ini membuat hati Raja Gagak Darah gelisah, dan dia benar-benar merasakan sedikit rasa takut dari Lin Yun, seolah-olah dia telah menjadi mangsa Lin Yun.